Mari kita simak tentang kerancuan sejarah yang menulis tentang Aditya Warman, dan ajaran yang dianutnya yang dianggap dari India. Publikasi tentang Aditya Warman yang lebih tidak dapat diterima oleh kita adalah, publikasi tentang kanibalisme yang difitnahkan pada beliau ini tidak benar. Simak klarifikasinya. Aditya Warman diperkirakan dan dianggap penganut yang taat dari Vajrayana yang merupakan suatu aliran agama Buddha dan juga mengikuti ajaran Siwa Buddha, sebagaimana yang banyak dianut oleh para bangsawan Singhasari dan Majapahit. Mari kita simak tentang Vajrayana, Vajrayana yang juga dianggap merupakan suatu aliran agama Buddha. Sebelumnya kita simak klarifikasi tentang ajaran Siwa Buddha. Fahami dengan benar bahwa Hindu Bali atau pada umumnya ajaran asli Nusantara yang ternamakan Hindu sejak 1954 berasal dari ajaran Dharma yang asli Nusantara, dahulu disebut Gamatirta kemudian tersebut menjadi Siwa Buddha. Fahami ini bukan dari India. Sekali lagi, yang ketika zaman kerajaan pra-Islam, Dharma yang asli ini disebut ajaran Gamatirta kemudian menjadi Siwa Buddha. Dan Siwa Buddha ini bukan sintesis agama Hindu dan agama Buddha India. Sekali lagi, Siwa Buddha ini bukan sintesis dari agama Siwa Hindu dengan agama Buddha India karena Siwa Buddha ini Dharma yang adanya sebelum adanya agama-agama tersebut. Ketika Dharma Siwa Buddha ini dijalankan dalam Gamatirta, maka ranahnya tidak hanya ranah agama, tapi juga ranah spiritual, yaitu igama dan ugama. Kata Buddha ini artinya pencapaian pelepasan terhadap kemelekatan yang sangat sempurna, yang mana betul-betul mengembalikan Atman kembali ke sifat Paratma Atman atau Sang Hyang Widi. Orang Yamge mencapai kebudaan, ada di zaman dulu disebut Buddha dulu. Sekarang kita simak tentang Vajrayana. Vajrayana atau kadang ditulis Wajrayana, adalah suatu ajaran Buddha yang di Indonesia lebih sering dikenal dengan nama Tantra atau Tantrayana. Namun banyak juga istilah lain yang digunakan, seperti misalnya, Mantrayana, ajaran mantra rahasia, ajaran esoterik. Vajrayana adalah ajaran yang berkembang saat ini dianggap dari ajaran Buddha Mahayana India dan berbeda dalam hal praktik, bukan dalam hal filosofi. Dalam ajaran Vajrayana, latihan meditasi sering dilakukan dengan didahului pelafalan mantra pendek dan visualisasi. Simak klarifikasinya. Artikel ini adalah hasil dari kajian akademik berdasar, exploration dan research, bukan dan tidak sedang menyebarkan suatu faham ajaran atau menistakannya. Fahami. Ajaran asli leluhur bangsa Nusantara bukan ajaran Buddha atau Hindu yang terlahir di India, tapi dua ajaran India itu ditambah Jaina berdasar dari ajaran yang berasal dari sini Nusantara. Ajaran asli leluhur bangsa Nusantara teridentifikasi bernama Dharma yang dibawa kaum Saka leluhur kita kaum Brahmanism keluar Nusantara. Arya Tantra, Arya adalah leluhur kita bangsa Nusantara. Tantra adalah metodologi pembelajaran untuk menuju kesempurnaan hidup, dengan tahapan-tahapan pendidikan baik kontemplasi dan edukasi teori. Penjelasan di bawah ini adalah penjelasan akademik. Dengan bukti valid tentang sejarah, ada waktu, nama dan lokasi, atau pertanyaan kapan, siapa dan di mana, itu landasan dasar untuk mengklarifikasi suatu catatan sejarah. Simak dengan baik-baik. Ada daerah Sumatera di masa Prasrivijaya sebelum tahun 78 Masehi dari pusat puja di kota suci, Montakui, kini terpublikasi menjadi situs Muara Takus di 13 Koto Kampar Riau. Wilayah Kadatuan, yang kota suci, pada masa terdahulu adalah area pusat ajaran asli Nusantara, saat dipimpin oleh yang bernama Candranago, wilayahnya disebut Nagori, dengan bahasa Nagori atau Nagari, ibu dari bahasa nasional internasional saat itu bahasa Sanskerta, artinya Sanskerta, itu bahasa Nusantara terdahulu bukan dari India. Literasi dua kata, Arya dan Tantra, terekam menjadi satu kata yang kini disebut daerah Aliantan. Jalan dari arah Aliantan menuju Bukit Suligi masih terdapat Goa Garuda dan Goa Hanoman, dan air terjun Sikubin, tempat para Arya melakukan kontemplasi, samadhi, mempelajari Tantra. Pusat puja ajaran leluhur Nusantara, Dharma, disebut Montakui, dan pusat pemerintahannya di Bukit Katangka, di daerah wilayahnya pada radius 75 km yang kini disebut dengan Koto, yang memakai angka, yaitu 13 Koto, Kampar, 5 Koto, Tapung 6 Koto, Subayang 12 Koto, Kapur 9, Pangkalan 6 Koto, Gelugu 6 Koto, Rokan 4 Koto, Rajo 5 Selo, Andiko 44. Disinilah di daerah Aliantan, para Arya dengan metode pembelajaran Tantra menjadikan manusia
Nya menjadi berkemampuan melebihi orang biasa, sakti, karena ilmu rahasia yang bernama Tantra, di kemudian hari dibawa oleh pelajar Atisa ke Tibet menjadi Tantrayana, Vajrayana mazhab Buddhisme Mahayana. Di Aliantan ada Raja Vatsalvanua yang bernama Datuk Suri Maharaja di Raja Indo, masyarakat lokal Aliantan sebut dengan singkat Datuk Majindo. Aliantan adalah pintu gerbang utama bagian utara untuk menuju kota suci, dimulai dari Siak Hulu, pencerminan pantai cermin kurang lebih 100 km untuk masuk ke pusat kota Kadatuan, harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang. Nama ini tersiar karena dahulu di kanan kiri terdapat tumpukan tulang belulang manusia. Panglima pemimpin jalan dan pintu gerbang ini bernama Sang Hyang Datuok Panglima Bujang Ombon, yang terkenal ganas dan menyita hartanya terhadap para pendatang yang berniat tidak baik yang akan masuk ke kota suci, harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang. Panglima pemimpin di Aliantan bagian dalam adalah Suri Maharaja di Raja Indo. Ada dua tokoh. 1. Sang Hyang Datuok Panglima Hampuo atau disebut Panglima Campo. 2. Sang Hyang Datuok Panglima Sikubin, dari ayahnya yang berada di pusat Kadatuan bernama Sang Hyang Datuok Maharaja di Raja Sikubin, dan nama para putranya inilah yang disebut Tantra. Literasi teks Tantra berasal dari kata Tan, artinya memaparkan kesaktian kekuatan dewa, atau bisa diartikan sebagai intisari, esensi, atau asal ajaran ini yang kemudian berkembang di India dan Tibet. Sumbangan terbesar kaum Arya bagi peradaban di tanah India adalah pengenalan konsep Dharma. Inilah konsep ajaran leluhur Nusantara dan kumpulan kitab tanya-jawab tentang ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantra Sastra. Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam Nigama, sedangkan praktik-praktiknya ada dalam buku agama. Kitab-kitab yang memuat Tantrayana ada 64 diantaranya: Mahanirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yogi Nirdaya Tantra. Buku-buku kuno itu hilang dan sebagian lagi tak dapat dimengerti karena tertulis dalam tulisan rahasia untuk menjaga kerahasiaan Tantra terhadap mereka yang awam. Pembelajaran ilmu Tantra diketahui dan disebut Pancalima. Pancama 5M adalah Madhya, Mamsa, Matsya, Mudra, dan Maituna. Ajaran tersebut lebih diarahkan kepada konsep Karma Marga, Bhakti Yoga dan Jnana Marga. Praktika Tantrayana, yaitu Maka, Kama, dan Pancaka, atau dikenal dengan Pancama, atau Malima, sering disalahartikan dan terpublikasi menjadi Molimo, yang buruk antara lain. 1. Mada, Madya, tengah, artinya lebih kepada jalan tengah, tidak terlalu banyak atau kurang, tidak terlalu keras atau lemah, yang kemudian ditafsirkan keliru menjadi mabuk minuman atau tidak sadar. 2. Mamsa, mam sama dengan aku, sa sama dengan pertiwi tanah, artinya lebih kepada memadamkan nafsu dan keinginan, mematikan semua indera, yang kemudian ditafsirkan salah menjadi mematikan hewan, memakan daging dan meminum darah. 3. Matsya, nyaman, luwes, mengalir, artinya lebih kepada keluasan pergerakan, merasakan empati dan simpati, tidak kaku. Dalam Samadhi Yoga, disebut pranayama, yang bertujuan agar pikiran menjadi tenang dan mudah bermeditasi, yang kemudian ditafsirkan tidak tepat menjadi memakan ikan kembung beracun. 4. Mudra, bayu, tekad, jiwa, adalah penjiwaan yang mendalam, penuh tekad, pelaksanaan tindakan dan pembuktian, yang kemudian ditafsirkan keliru menjadi melakukan gerak-gerik tangan dan tarian hingga lelah. 5. Maituna, persatuan, menghancurkan, yakni menyatukan pikiran kepada kosmis, menghancurkan pikiran, tenggelam kepada kehampaan, mencapai kebebasan pikiran, yang kemudian disalahartikan sebagai persetubuhan massal. Ini fitnah. Selanjutnya, Tantrayana, mempengaruhi ajaran Buddhisme, aliran mazhab Mahayana yang menitik beratkan kepada usaha saling membantu antar pengikutnya dalam mencapai kebebasan jiwa, yaitu Nirvana. Dalam Dharmik original, ini disebut Svarga. Tantrayana yang melebur di Mahayana disebut Tantra Vajrayana, atau Tantra Mahayana. Artinya adalah ajaran Tantra berasal dari Nusantara, bukan berasal dari India atau Tibet. Ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana, inilah yang dipelajari Aditya Warman, untuk melawan para penyerang yang sudah sejak abad 9M ingin merebut kota suci, dengan pusat pujanya, Mongtakui. Aditya Warman, bukan kanibalisme pemakan manusia, tengkorak yang di kaki patung beliau adalah mereka yang ingin menguasai Nusantara. Di masa setelah bernama Srivijaya baru bisa dikuasai pada oleh Raja Kola Mandala, bersamaan dengan pulangnya pelajar dari Tibet, Atisadip Hamkara Sryanana,
kenegrinya membawa Tantra menjadi Tantrayana Vajrayana mazhab Buddhisme Mahayana. Atisa Dipamkara Ricnana adalah nama asli, nama lainnya Otis Diponkor Srigan tokoh penyebaran Mahayana dan Vajrayana gelombang kedua ke Tibet abad ke-11, terlahir dari Prabhabati Devi dan Sri Kalyanten 980 m. Atisa Dipamkara Ricnana tinggal selama 12 tahun di Nusantara Svarnadvipa belajar kepada guru besar bernama Serlingpa Dharmakirti. Atau Svarnadvipa Dharmakirti, kembali ke negerinya mengajar di Tibet selama 3 tahun dan wafat tahun 1054 di Nyetang, Tibet. Yesheo, guru master dari Tibet Barat mengirim Atisa Dipamkara Ricnana pergi ke Svarnadvipa untuk mempelajari dan menerjemahkan beberapa teks Sanskerta. Pada tahun 1013 m, Atisa melakukan perjalanan bersama 125 orang berlayar mengarungi samudera dan badai menuju daerah yang disebut Boga. Dari 21 pemuda yang dikirim hampir semuanya meninggal dalam perjalanan dan hanya tertinggal 2 pemuda Rinchen Zampo dan Lekshai yang sudah menguasai bahasa Sanskerta. Sepulangnya 2 pemuda tersebut menyampaikan kepada raja bahwa yang tepat mengajar di Tibet adalah Atisa. Tentang guru yang mengajar Atisa Suvarnadvipa Dharmakirti. Suvarnadvipa Dharmakirti lahir dari keluarga Brahmin pada tahun 610 SM sampai dengan 520 SM di Sumatera. Dharmakirti adalah keponakan Kumarila Batai 618 sampai 540 SM, hidup pada sistem kekeluargaan, matrilineal, kadatuan. Inilah guru dari Atisa Dipamkara asal Tibet yang belajar di sini 12 tahun kembali ke negerinya mengembangkan ajaran leluhur kita di sana. Suvarnadvipa Dharmakirti sarjana keturunan leluhur yang kini terpublikasi dengan Sriwijaya, dahulu bernama Indodunia, lahir di Suvarnadvipa. Di sini dia melakukan proses pendidikan dan pembelajaran utamanya, dharmik dan sains lainnya dari para master tingkat tingginya. Sebelum Diknaga meninggal, Dharmakirti menerima penahbisan darinya. Dia adalah murid tokoh Dharmapala saat ia masih hidup. Dharmapala 670–580 SM lahir dalam keluarga bangsawan berasal dari Svarnadvipa. Dia adalah murid Dharmadasa. Atisa adalah tokoh kunci dalam pendirian Mahayana Tibet. Dia menghidupkan Vajrayana di Tibet. Atisa ditabiskan ke dalam silsilah Mahasamgika pada usia 28 oleh Abbas Ilaraksita. Ia telah mempelajari hampir semua keilmuan Buddhisme dan non-Buddhis pada masanya, termasuk keilmuan Veda, ajaran-ajaran Wisnu, Siwa. Jadi, ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana, adalah bagian dari konsep Dharma, yaitu Dharmik original, konsep ajaran leluhur Nusantara Indonesia yang di kemudian hari mendasari lahir dan berkembangnya ajaran Hindu, Buddha dan Jaina di India, yang hingga kini tersimpan di Bali dan tergambar di Borobudur masa dahulu berawal di Svarnadvipa. Arya adalah kaum Caka leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya. Bangsa Cakya, Sakaya, Saka Aryan yang agung, disebut Sitya oleh Eropa. Dengan bukti valid tentang sejarah, ada waktu, nama dan lokasi, atau pertanyaan kapan, siapa dan di mana, itu landasan dasar untuk mengklarifikasi suatu catatan sejarah. Aditya Warman, bukan kanibalisme pemakan manusia. Tengkorak yang di kaki patung beliau adalah mereka yang ingin menguasai Nusantara, sedang senjata di tangan beliau adalah senjata ampuh yang terkenal di dunia hingga saat ini. By Santosaba.